Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin minal afati wan niqma wa min hammi wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bahwa berkumpulnya kita di subuh kali ini tidak lepas, itu semua datangnya daripada Allah. Kita ini kalau subuh nih tidak cerewet bu ya, cukup ikan asin, ya ikan asin talang, jangan ikan asin kepetek mana nak gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisi, man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, asatidah, ibu haji maupun ibu haja wabil khusus, para habaib kita yang tercinta, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya cintai akhinal karim Al Ustadz Ridwan. Alhamdulillah berkat beliau kita bisa bersilaturahim di subuh yang ke-22 daripada bulan Ramadan.
Seumur hidup saya, Pak Bu, saya ini dipanggil orang ustaz. Tak pernah orang berani marahkan saya, Bu. Tapi beliau nelpon kemarin marah-marah. Terkejut gak saya? Masya Allah. Beliau ini termasuk abang saya, Bu. Jadi waktu kita kuliah bersama, beliau ini sebagai penasihat saya. Insya Allah. Karena beliau lebih tua. Jadi insya Allah balik lebih dulu. Iya. Masya Allah. Jadi yang pertama dan yang saya muliakan, saya hormati Bapak Haji M. Amin, yang alhamdulillah beliau juga hadir di sini, sekaligus yang saya banggakan pengurus masjid daripada Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan dengan sabab musabab daripada beliau-beliau semua, ini masjid selalu kita banggakan. Ini masjid tempat kita berkumpul untuk mendengar daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya di sini kita dikumpulkan Allah, kelak di akhirat kita dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang beliau sampaikan tadi Ustaz Ridwan, bahwasanya memang benar, Bu, kemarin itu bapak mertua saya meninggal di Teluk Pak Gedai. Jadi memang semua itu jadwal kuliah subuh Jumat itu saya cancel. Nah, cuma itu saya bilang, yang berani marahkan saya beliau ya. Semuanya alhamdulillah nerima. Beliau tak nerima, ngotot. Ngotot Pak Haji, insyaallah. Insyaallah hati. Tapi alhamdulillah, Bu. Jadi sebelum saya mulai tausiah pagi subuh kali ini, saya minta pembacaan suratul Fatihah daripada Bapak Ibu semua dengan ikhlas. Mudah-mudahan berkat pembacaan suratul Fatihah ini disampaikan kepada almarhum ayahanda saya Muhammad Yusuf bin Senol Dundreng. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah ampunkan dosanya, Allah terima amalnya, Allah angkat segala derajatnya, dan Allah panjangkan umur Bapak Ibu semua, Allah sehatkan badan Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah di Ramadan yang tahun akan datang Allah pertemukan kita kembali semua. Amin. Al-hadiniya uligul iman nabi salafun salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di subuh yang 22 daripada bulan Ramadan, insya Allah sampai nanti maghrib kita sudah sampai ibadah puasa dengan hitungan 22 Ramadan. Dan insya Allah puasa kita 29 hari. 29 hari, karena Sya'ban kita genap. Jadi kalau Sya'ban 30, Ramadan 29. Kalau Sya'bannya 29, kalau Sya'bannya 29, Ramadannya 30. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Jadi insya Allah puasa kita 29 hari bareng gak? Sama kah dengan Muhammadiyah? Insya Allah sama, karena Muhammadiyah puasa duluan. Berarti yang diuntungkan kita. Betul tak, Bu? Untung tak kita? Dia 30, kita 29. Betul tak? Tidak masalah dia dulu. Kita suka pula ngalah kok masalah gini nih. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur bahwa berkumpulnya kita di subuh kali ini tidak lepas. Itu semua datangnya daripada Allah. Allah giring kita,
Allah angkat derajat kita sikit pelan-pelan. Allahumma rzuqni, Allahumma Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni, beri kami rezeki. Rezeki yang terbesar itu Bapak Ibu adalah tetapnya iman. Itu rezeki yang paling mulia, tetapnya iman dan lahirnya istiqomah. Sebab istiqomah itu khairun min alfi karamah. Orang istiqomah itu akan melahirkan keramat. Biar sikit, yang penting pasti. Sikit pelan tapi lancar. Ya kan? Nah, ini istiqomah. Jadi kita bersyukur pada Allah hingga subuh ke-22 Bapak Ibu masih dikumpulkan Allah di Masjid Nurul Iman, salat jamaah bareng. Ya, dalam keadaan berpuasa, zikir bareng, bersolawat. Sebab kata ulama ini Bapak Ibu, bahwasanya orang yang bersolawat di bulan Ramadan satu kali dibalas Allah berjuta kali. Solawat. Al-a'mal mauquf wa da'awat mahjub illa bisalati ala nabi. Ini pesan Nabi. Ad-da'awat, segala doa mauquf, terhenti. Wa da'awat mahjub, segala amal terhenti, segala doa terhalang. Illa bisalati ala nabi, kecuali ada solawat kepada Nabi. Dulu solawat apa solat, Bu? Dulu solawat apa solat? Dulu solat apa solawat? Mulai hang nih. Nah, ini pengaku subuh nih, kebanyakan makan ikan asin kali ini. Ini kita ini kalau subuh nih tidak cerewet Bu ya, cukup ikan asin. Ya, ikan asin talang. Yang ikan asin kepetek mana nak gemuk. Sambal tempe dah, insyaallah nyaman dah puasa. Insyaallah nyaman puasa, sebab puasa ni naumus shaim, ibadah, tidurnya ya ibadah. Nengok lu tidurnya, kok tidur batu? Ya tak, tidur batu. Satu malam tak ada tidur. Baca Quran tak ada, tahajud pun tak ada, tarawih jangan harap. Ya, nak nambah zikir selawat, tak ada tidur semalam. Habis sahur bantai tidur, subuh lewat, lohok senyap, asar bangun tak bangun, tinggal 25 menit azan maghrib. Tapi tidak apa-apa Bu ya, sebab itu menjaga dia yang dosanya ninggalkan sembahyang. Nah, jadi kata Nabi tadi bahwa amal kita itu terhalang, doa kita itu terhenti kecuali ada solawat. Kalau ditanyakan kepada kita dulu mana, solawat atau solat? Dulu solawat. Sebab dari solawat lahir alam semesta. Itu yang disebut dengan nurun ala nur. Itu yang dimaksud dengan anta syamsun an badrun anta nurun anta iksirun wa ghali anta Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika,
alaika salawat Allahumma salli ala Muhammad. Oh, ini mumpung bulan puasa bu, kebut 1000 solawat. Jangan tanggung-tanggung. Kurang 1000, jangan. Harus genapkan 1000. Sebab kata Nabi yang baca salawat 1000 kali, lam tamsashun nar. Takkan pernah disentuh Allah, takkan pernah disentuh api neraka. Masya Allah. Haramallahu jasadu ala nar. Orang yang amalia hari-harinya bersalawat kepada Nabi, insya Allah jasadnya tuku, hancur, terhancur. Begitu nak mati, Allah tampakkan surga. Begitu nak meninggal, Rasulullah datang. Begitu sakratul maut, malaikat keliling. Itu orang solawat. Bala jauh, rezeki mudah, laki tunduk sama ibu. Jangan diniatkan. Kalau diniatkan ibu mati bangkit pasti. Ya, tapi kalau ibu amalan solawat, insya Allah aurah Nabi itu dititipkan di wajah kita, di tubuh kita. Mudah kita melakukan ibadah. Sebab kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, man laisa lahu wirdun fahuwa girdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa girdun. Orang yang hidupnya tak ada wirid, maka dia kerak. Hidup tak berwirid, itu kerak. Itu kata seorang wali. Man laisa lahu wirdun fahuwa girdun. Kalau kita dalam hidup tak ada wirid, itu kerak. Paling tak ada dalam kitab Tangkihul Qaul mengucap la ilaha illallah hendak masuk rumah. Kalau mau masuk rumah, baca la ilaha illallah berat tak bu? Berat tak? Kalau kepingin rumah tangga tenang, tentram, baca la ilaha illallah. Kalau kepingin dapur berisi bawang, cabai, beras, gula, kopi, baca la ilaha illallah. Yakin tak bu? Praktekan, insya Allah besok datang duit. Nah, ibu tak yakin, ibu ketawa. Waktu ibu ragu. Itu baca. Kalau tak kerja, mana tak ada duit, mana tak dapat rezeki. Ustaz yang nyuruh tak kerja siapa? Kan begitu. Ya tak? Mana tak? Setiap hari bujike ya terus. Tak ada nak istilah nak cari duit. Ya tak? Mana duit nak datang? Memang ada rezeki min haitsu la yahtasib, ada. Rezeki yang tak diduga-duga tu datang. Tapi kalau Allah beri benar-benar tengah ibu duit, la ilaha illallah, jatuh malam 23 Lailatul Qadar, turun duit sekarung, pap. Ibu gorong terkejut, betul tak? Begitu buka duit, ibu mati. Innalillah. Allah karena itu di dalam kitab Tangkihul Qaul, man laisa lahu wirdun fa girdun. Jadi hidup ini harus ada wirid. Paling tak ada wirid kita, Allah. Itu wirid yang simpel kok. Waktu nak tidur tu rasakan napas naik, napas turun, Allah. Jadi kita tidur dalam lautan kebesaran Allah. Jangan pikiran ibu nak tidur, lebar ni duit jadi pikiran. Nabi itu kalau udah akhir Ramadan, Masya Allah, makin kuat sarung Nabi, makin terik sarung Nabi. Apalagi malam 23 nanti ini. Wah, Nabi itu makin luar biasa bu, terik sarung Nabi. Tapi insya Allah orang masjid sekitar ni, apalagi jamaah Nurul Iman, makin akhir, makin 27 Ramadan, makin terik selubungnya.
Bukan terik sarung, terik selubung. Ya, insyaallah. Musim hujan, pahamlah kita ya. Biasa cobaan. Cobaan memang begitu. Makin akhir makin kuat cobaan. Makin habis makin kuat godaan. Enak ikan bakar berkipas depan hidung. Ayam berkipas depan mata. Enak, Masya Allah gitu. Masya Allah. Bulan Ramadan ini luar biasa. Bu. Enak. Berkah. Bertabur berkah. Ini malam 22. Ini namanya akhir daripada Ramadan yang ke-10. Terakhir itu itqun minan nar. Pembebasan daripada api neraka. Kepengin bebas dari api neraka. Nah ini Ramadan ini mulai. Lailatul Qadar turun. Lailatul Qadar turun. Ayo yang mau i'tikaf silakan di masjid. Izin sama istri. Jangan izin sama istri. Mulai malam 21 sampai malam 27 29 abang mau i'tikaf. Nah iyalah bang, baguslah bang, mudah-mudahan Lailatul Qadar aku peti cogok warung kopi. Edah. Pergi bagus bersongkok. Songkok haji pula tu. Bersarung. Tak sengaja bagus dia warung kopi, kelempas, kepus. I'tikaf, Bu. Jadi kalau kita tidak sempat i'tikaf di masjid, Pak, memang Nabi nyuruh kita i'tikaf di masjid. Karena setiap di masjid itu nyaman, Bu. Setiap Allah, insyaallah, Bu. Ya, kalau kita di masjid tuh mana ada orang singgah di masjid tak tenang? Pasti tenang, betul tak? Apalagi bulan Ramadan, tenang lalu dia. Ya tak? Jam 2 lagi masuk masjid AC hidup, tenang dia hidup, tenang. Ya tak? Jangankan Ramadan, Jumat ya tuh, Bu. Jumat. Bukan lama orang khutbah tuh, sempat masih dia berkoroh. Allahumma salli ala Muhammad. I'tikaf, Bu, i'tikaf. Jangan dada i'tikaf. Ini Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Panjang umur, sehat badan, bisa dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Orang yang dapat Lailatul Qadar nih Pak, Bu, Masya Allah. Hidupnya dibimbing Allah. Kalau dia preman, insya Allah dia taubat. Kalau dia malas, insya Allah dia rajin. Kalau dia tak mau wirid, insya Allah panjang wiridnya. Ya, tapi kalau ibu lihat ada orang malam 27 Ramadan keluar dari masjid, laki ibu datang ke rumah, tahu tak tahu diam ya terus. Makin akhir Ramadan ini makin senyap ya. Senyap terus. Ya, itu senyap bukan dapat Lailatul Qadar, itu senyap tak berduit. Mungkin Lailatul Qadar senyap tak berduit. Makin nak lebar ni ya tak? Banyak-banyak sabar, Bu. Orang lebar tu bukan harus baju baru, bukan harus sebanyak kue lapis, bukan harus bertumpuk kue kering. Yang penting silaturahim. Ini nak lebar ego pula. Nak lebar isteri malu-malu pula dia nak salam sama laki. Kau lah bang, kau kan yang banyak dosa sama aku bang. Laki yang suruh dulu. Coba gak Pak, tempeling sekali Pak. Bukan soal pakaian baru, bukan soal baju baru, bukan soal serba baru. Yang jelas bagaimana hati kita, suasana baru. Jarang-jarang itu kalau selain Ramadan ini kita mau kumpul. Enak jarang. Jadi bersyukur kalau ada masjid itu
Tiap subuh ada kuliah subuh. Maka kata Nabi, kun aliman, jadi orang alim. Tak sempat jadi orang alim, paling tidak kun samian, mendengar. Paling tidak mendengar. Au muta'alliman, duduk. Nah, duduk kita mendengar ilmu daripada ilmu Allah. Semua dinilai pahala. Jadi kita kembali tadi. Ini Ramadan sudah mau berakhir. Ayo kita iktikaf. Iktikaf tak sempat di masjid, di rumah. Matikan lampu. Ambil wudu. Solat taubat. Duduk baca istighfar. Senyap tafakur. Senyap tafakur. Renungkan diri ini, renungkan. Ya Allah, apa guna aku hidup? Apa yang pernah aku lakukan? Banyak dosa atau banyak pahala? Umur aku sudah 70. Umurku sudah 80. Niat banyak, kemauan tinggi, cita-cita besar. Kemampuan tak ada, hayalan luar biasa. Hayalan luar biasa. Kepingin yang dikejar dunia terus. Dunia terus. Yang dikejar masa depan. Masa depan. Umur udah 80 tahun masih nak ngejar masa depan. Masa depan apa? Gi malaikat maut lewat kau rebah. Betul tak Pak? Jadi kalau udah kita tengok berkaca, rambut dah putih. Tulang dah lemak. Kulit dah kereput. Orang pun dah tak mau nak nengok-nengok kita gi. Apa gi nak cita-cita? Cita-cita macam mana kita tidur dalam kubur dalam keadaan tenang. Itu je. Cita-cita. Jangan kena kita penyakit jamaah malam wa'at. Dadah. Ya sabu anna malahu akhladah. Jangan kau kira kata Allah bahwa hartamu membuat engkau langgeng. Membuat engkau abadi dalam dunia ni. Jama'a malahu wa addada. Dikumpulkan bihi. Tom. Sekaya-kaya ibu, ya pasti tak ada bawa mati. Betul tak Bu? Duit dibawa mati tak ada? Kalau tak berduit macam nak mati tak? Gitu. Betul Pak Ustaz Ridwan. Duit itu memang tak dibawa mati. Ustaz ceramah. Wah, mengkumpul-kumpul duit tak dibawa mati. Ustaz kalau tak berduit macam nak mati kan? Ya. Betul macam nak mati. Sebab Quran ini nitipkan bahasa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadid. Coba buka bab surah An-Nisa bab waris. Jadi kalau kalian nak ninggalkan keturunan, hendaklah kalian khawatir dalam keadaan lemah. Nah Tuhan suruh ngejar kita dunia, tapi diimbangi dengan akhirat. Itu kebaikan dunia dan akhirat. Nah jadi iktikaf. Sudah waktunya kita iktikaf. Habis maghrib iktikaf. Banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak solawat. Ini yang jadi penolong kita, ini yang jadi penerang kita di alam kubur. Ini yang mengantarkan kita di surga Allah. Ini yang menyebabkan kita kumpul sama Nabi. Ini yang mengarahkan kita untuk ridho kepada Allah. Masya Allah. Ramadan ini awalnya rahmat, tengah-tengahnya ampunan, terakhirnya pembebasan daripada api neraka. Maka kata Nabi tadi, Bu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan itu, mereka mohon kepada Allah agar Allah jadikan sepanjang masa sebagai bulan Ramadan. Kenapa? Banyak kebaikan di situ. Banyak kebaikannya. Sebab di bulan Ramadan ini anak yatim banyak disantuni.
fakir miskin banyak didatangi. Panti-panti jombo, Masya Allah, nyerbu semua. Janda-janda, nah, jangan ditanya, pergi janda muda. Pasti, insya Allah, yang merasa janda muda, insya Allah, pasti datang. Nah, jangan lupa gitu Bu. Ini kesempatan yang baik untuk kita bersedekah. Ya, Ramadan, jangan takut bahwa apa yang kita keluarkan tidak diganti Allah. Pasti diganti Allah. Diganti Allah. 1000 diganti 10. 10 diganti 100. 100 diganti 1000. 1000 diganti 10.000. Masya Allah. Itu sedekah. Amalkan Bu. Jangan ditanya-tanyakan lagi. Amalkan. Amalkan. Apa gini, orang sholat Jumat bawa duit, masukkan masjid. Masukkan masjid. Jangan ragu dengan Allah. La raiba fi hudalil muttaqin. Insyaallah yang rajin bersedekah, insyaallah Allah buka pintu rezekinya. Khususnya di bulan Ramadan. Jangan takut, kita janji Allah. Allah yang ngayakkan kita, Allah yang angkat derajat kita, dan Allah juga yang kelak akan menghibur kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesempatan Ramadan kita jadikan. Yang pertama, apa sih kira-kira amalan Ibu? Ini mumpung sebelum berakhir. Yang pertama, perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Zalim aku pada diriku sendiri ya Allah. Bayangkan Ibu seperti di alam kubur. Sebagaimana Nabi Yunus dalam perut ikan. Gelap. Nah begitu juga kita. Bayangkan di alamku banyak istighfar. Minta ampun. Dosa sama laki. Dosa sama bini. Dosa sama orang tua. Istighfar. Perbanyak istighfar. Yang kedua, qiraatul Quran. Nah, baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, bulan Ramadan diturunkan Quran. Ayo kita balik, banyak-banyak baca Al-Quran. Habis sholat subuh, jangan banyak, cukup satu baris. Nah, kalau bisa satu lempir, mata ngantok lah, cukuplah setengah lempir. Masih tak kuat lah, cukup 3 baris. Masih tak sempat, ya jadikan 1 baris. Masih gak sibuk, cukup alif lam mim. Shadaqallahul azim. Lohor Ibu sambung. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Biar sikit, yang penting istiqomah. Bayangkan 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf, sudah 30. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah berapa huruf? Apa lagi kalau Ibu sambung alladzina yu'minuna bil ghaib. Shadaqallahul azim. Istiqomah. Biar sikit, yang penting aduh. Ya kalau bisa dikebut 30 juz, Masya Allah, luar biasa. Ibu kebut nih, mumpung bulan Ramadan, karena Al-Quran turun bulan Ramadan, aku harus khatam 30 juz. Tapi entah kemana huruf, tak kemana alif.
Tak kemana harokat. Yang A dibaca I, yang U dibaca O. Tak rosak semua. Nah, jangan paksakan. Kalau kira-kira belum bisa kita sempurnakan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid ni kan ada yang namanya mad wajib muntasil, mad jaiz munfasil, mad tabi'i, macam-macam. Kadarnya harus ada. Ya dah. Itu Quran. Jadi jangan karena ibu ngabut, nah habis semua. Ibu langgar semua. Tak peduli lagi lampu merah ke, lampu kuning ke. Terus lurus. Ya tak? Nah, perasaan ibu betul. Perasaan. Jangan banyak main perasaan. Makanya ibu suka nak nyendiri, sikit-sikit nak nangis karena ibu main perasaan. Hidup tu jangan pakai perasaan. Hukum-hukum, perasaan-perasaan. Nah itu begitu, biar tegar sikit. Nah itu baca Quran, istighfar, baca Quran, solawat, cukup. Ini bisa masukkan ibu surga. Solawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mak ratus subuh, mak ratus maghrib, kan lengkap. Tak ada bisa mak ratus subuh, mak ratus maghrib, 200 subuh, lohor 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, seri. Amalan sunan ampil begitu ngamalkan 200. Sallallahu alaihi Muhammad. Salat Jibril, amalan sunan ampil. Di antara 9 wali amalannya sholawat Jibril 200 subuh sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 kali ibu amalkan, Allah buka pintu rezeki. Kata Gus Mus, yang amalkan ini sholawat, apabila Allah dalam 1 tahun pintu rezekinya tak dibuka, ludahlah wajahku, kata. Wah, bayangkan kayak gitu. Saking yakinnya Gus Mus, ini sholawat. Ada Allah, ada Muhammad kita ingat, Allah ada di situ. Allah kita sebut, Muhammad ngikut. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak perlu panjang pendek, cukup sedang. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Masyaallah. Insyaallah istiqomah, mati husnul khatimah. Ya Allah lana bisada, ya Allah lana bisada, ya Allah lana bisada. Dunia untung, akhirat untung. Itu orang yang berselawat begitu. Ya Allah lana bisada, dunia rezeki dibuka, akhirat dimatikan husnul khatimah. Ya Allah lana bisada, waqtim lana bi husnil khatimah. Sebab solawat. Terakhir sedekah. Ibu ya, ada duit, jangan dihitung-hitung. Apa yang ada kasih. Ada di dompet kasih. Ya enggak? Yang terpandang, ya siapapun dia. Kalau ada yang minta, ya sudah, jangan ibu kata-kata. Kalau ibu berat nak kasih 1000, insya-Allah tak hilang beban. Kan banyak sekarang cara-cara orang minta tu bawa surah Yasin lah. Macam-macam, pondok sana lah, pondok sini lah. Bangun masjid lah. Ya kok bangun masjid Pontianak masuk akal. Masjid Sulawesi minta ke Pontianak, kan tak nyambung. Betul tak Bu? Kan nampak bohongnya. Tapi kalau ibu ikhlas, kasih. Betul tak? Nah, insya Allah dibalas Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, mumpung kita masih diberi kesempatan Allah, tinggal tinggal berapa Bu? Tinggal 7 hari kita
Lebaran. Tak lama lagi ni kita lebaran ni. Ya tak? InsyaAllah kita lebaran. InsyaAllah 29 puasa. Tak salah saya. InsyaAllah dah. Jangan ragu, jangan takut. Ya, nanti akhirnya lebar tak jadi. Kan pernah lebar tak jadi bukan? Kerupat dah terlanjur masak. Duit dah habis. Nak beli daging tak cukup. Akhirnya lebar. Ya tak? Tahun berapa tu bu? Tahun lama dah tu ya? 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. InsyaAllah. Ada lebar tak jadi. Seumur hidup, panjang umur saya. Baru satu kali saya tengok lebar tak jadi. Itulah dia panjang umur saya. Ya Pak Ustaz ya? Seumur hidup bu, panjang umur saya. Tak pernah saya ngalami dari kecil sampai saya ke umur sekian, lebar tak jadi. 5 tahun yang lalu pernah terjadi. Alhamdulillah kita dapat gak sama-sama. Lebar tak jadi ya tak? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah panjang umur, diberikan Allah sehat badan, diberikan Allah tetap iman, dimurahkan Allah rezeki, dan disehatkan badan Bapak Ibu semua, dan Allah terima amal kita, dan Allah angkat derajat kita, dan Allah ampunkan dosa kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu kita baca salawat. Cukup 11 kali. Untuk kita tutup dengan kalimat sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, sampai jumpa lagi di channel saya Majelis Nurul Huda 77. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat.